Halo teman-teman, calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa. Saya Hilarius Firdaus Datan Platin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Flores Timur dari SMK Katolik Henrikus Leven Larantuka, dan di sebelah saya Maria Marcelina Yohana Podatobi. Saya guru pada SMP Negeri 2 Larantuka, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Flores Timur. Dan saya Maria Marika Balela, mengajar di SMK Katolik Henrikus Leven Larantuka, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Hilal. Selamat sore Ibu Melisa. Apa kabar hari ini Pak? Puji Tuhan baik. Baik, puji Tuhan baik ya. Baik Pak, sebelum melakukan coaching kita pada sore hari ini, pertama-tama saya akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Jadi pada coaching kali ini saya akan mengamati Bapak sebagai coach akan melakukan coaching terhadap coachingnya Bapak ya, seperti itu. Jadi apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, dan juga sesuai dengan alur tirta, dan juga apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bapak, dan juga respon dan tanggapan dari coach Bapak, seperti itu. Jadi juga terkait dengan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak, saya boleh bertanya terkait dengan kegiatan ini Pak? Oh boleh Ibu. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kita kali ini? Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia bersama saya di kesempatan kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kesempatan kali ini atau proses coaching saya sekali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke baik, mendengarkan penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dari proses observasi kita kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik pada proses coaching saya kali ini yaitu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga Pak ya, dan yang terakhir, indikator seperti apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Jadi indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu agar coach saya hari ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Dapat menemukan solusinya sendiri ya dari masalah yang dihadapi. Baik Pak, luar biasa sekali. Semoga proses coaching yang Bapak lakukan dengan coach Bapak dapat bermanfaat ya. Semoga coach Bapak dari masalahnya dapat menemukan masalahnya sendiri. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore Ibu Indonesia, terima kasih banyak. Luar biasa. Amin. Baik, selamat sore Ibu Yeni. Selamat sore Pak Hilal. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Luar biasa Ibu Yeni ya. Iya. Sehat-sehat selalu hari ini. Puji Tuhan sehat. Amin ya. Jadi kita mesti boleh banyak aktivitas tapi harus juga terus menjaga kesehatan. Ibu Yeni, terima kasih banyak sudah luangkan waktu sore hari ini untuk kita melakukan coaching bersama terkait dengan beberapa hal-hal yang mungkin Ibu Yeni bisa sampaikan. Saya minta waktunya untuk kita sama-sama sekitar 10-15 menit ke depan untuk kita lakukan coaching bersama. Kira-kira apa yang Ibu Yeni mau sampaikan? Baik Pak, saya sebenarnya mau menyampaikan apa yang saya lihat, yang saya amati di sekolah kita ini terhadap teman-teman kita yang dalam kegiatan MGMP yang dilakukan secara online ini. Banyak teman-teman yang tidak ikut terlibat. Itu yang menjadi
kendala yang menjadi pikiran saya. Jadi artinya bahwa Ibu Yeni merasa ketidakaktifan teman-teman rekan guru dalam mengikuti kegiatan NGMP. Kemudian mungkin harapan Ibu dalam perbincangan kita kali ini mungkin bisa mengaktifkan kembali atau memberikan semangat bagi teman-teman guru untuk mengikuti kegiatan NGMP. Ya. Kira-kira sebesar apa keinginan Ibu Yeni untuk terlibat atau melibatkan semua teman-teman dalam kegiatan NGMP? Ya, saya mempunyai keinginan yang sangat besar untuk semua teman-teman ini boleh terlibat dalam kegiatan MGMP ini, karena menurut saya kegiatan MGMP ini sangat penting dalam proses untuk meningkatkan kompetensi setiap guru di mata pelajarannya masing-masing, menurut saya. Oke, baik Ibu, berarti semua teman-teman harus diwajibkan untuk mengikuti kegiatan MGMP begitu ya? Ya, seperti itu Pak. Apa yang kemudian mendorong Ibu Yeni untuk tertarik dan memiliki motivasi tinggi untuk ikut dalam kegiatan MGMP ini? Dan apakah Ibu harus terlibat semua dalam atau melibatkan semua teman-teman atau rekan sejawat, ataukah seperti apa? Yang memotivasi saya itu sebenarnya saya mau melihat manfaat dari kegiatan ini untuk proses peningkatan kompetensi diri setiap guru, dan saya sangat tertarik dan saya ingin semua teman-teman juga ikut terlibat dalam kegiatan ini agar apa yang kita dapatkan dalam kegiatan MGMP itu bisa kita bagikan bersama teman-teman dan juga untuk memperlancar kegiatan proses pembelajaran di kelas kita. Lalu kemudian apa yang menjadi kendala dalam kegiatan ini yang Ibu Yeni hadapi? Yang saya tahu itu Pak, ini kan kegiatan secara online. Alasan utama itu yang pertama itu kendalanya pada pulsa internet dengan berbagai kebutuhan keluarga, sehingga ada banyak yang tidak bersedia karena harus menggunakan internet. Kalau di rumah tidak ada wifi dan sebagainya. Lalu yang kedua, banyak aktivitas-aktivitas di keluarga setelah jam pelajaran ini yang terjadi di rumah yang membuat kendala bagi teman-teman untuk aktif dalam kegiatan MGMP ini. Jadi kendala yang dihadapi oleh teman-teman Ibu Yeni itu adalah soal pulsa data, kemudian mungkin ada aktivitas mereka punya di rumah ya, kesibukan kemasyarakatan ya. Oke, menurut Ibu kira-kira kegiatan MGMP yang ideal dan yang menarik itu seperti apa? Kegiatan MGMP yang ideal, yang menarik, menurut saya itu sepertinya seperti yang berlangsung selama ini yang kita sudah ikut. Tetapi yang saya inginkan kegiatan MGMP itu kegiatan-kegiatan nyata yang mana proses berbaginya itu sebaiknya dilakukan secara langsung, sehingga dengan pengamatan secara langsung itu kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan itu untuk kita bisa terapkan di sekolah kita. Ya, artinya bahwa dulu itu kita melakukan kegiatan MGMP itu secara langsung. Hari ini kalau memang kadang-kadang sekarang dengan online kecanggihan teknologi. Ya, kemudian itu yang mempermudah kita untuk melakukan kegiatan ini. Kira-kira menurut Ibu apa saja hal positif yang dapat diperoleh guru jika ikut serta dalam kegiatan MGMP itu? Yang saya dapatkan itu artinya bahwa dengan kegiatan itu seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru. Ada banyak hal yang kita dapatkan dari teman-teman lain. Lalu bagaimana kita berkolaborasi di antara guru mata pelajaran, kita bisa berbagi banyak hal yang terjadi di sekolah lain bisa kita adopsi untuk di sekolah kita. Itu yang saya dapatkan. Jadi mungkin untuk mengatasi ketidakaktifan soal antusiasme
teman-teman guru dari Ibu Yeni, mungkin kegiatan MGMP-nya itu bisa dilakukan, mungkin bisa diajukan untuk dilakukan secara tatap muka, mungkin seperti itu, atau menyarankan untuk sekolah bisa menyediakan internet supaya teman-teman bisa diwajibkan untuk bisa mengikuti kegiatan MGMP di sekolah, supaya tidak ada alasan dari teman-teman guru untuk soal pulsa dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira kapan kegiatan MGMP yang direncanakan oleh ibu mereka yang akan ibu mereka lakukan ke depan? Rencana MGMP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat itu rencananya itu minggu kedua Januari, sebelum memasuki kegiatan pembelajaran untuk semester genap. Kita rencanakan. Jadi awal Januari ya, setelah masuk liburan semester. Oke Ibu, kalau dalam kegiatan pengembangan diri MGMP terdekat itu, menurut Ibu apa saja alasan positif atau ideal yang dapat mendorong dan memotivasi Ibu untuk mengikuti kegiatan itu? Artinya bahwa MGMP ini kan sebenarnya kegiatan guru mata pelajaran rutin yang harus dilakukan setiap semester. Dalam pertama yang mempersiapkan perangkat pembelajaran, lalu menuju ke ujian semester, itu bisa juga untuk kegiatan penyusunan soal bersama, sehingga kegiatan MGMP ini sangat penting dan harus dilakukan. Oke baik Ibu, jadi dalam kegiatan MGMP yang Ibu mereka sudah rencanakan ke depan yang akan Ibu mereka lakukan itu, apakah Ibu mau ikut terlibat dalam kegiatan MGMP ataukah datang ikut dan merasa bahwa ya ikut-ikut saja sambil lalu begitu, atau mengikut dengan sepenuhnya sehingga prosesnya itu akan Ibu peroleh? Ini Pak, ini saya pastikan bahwa saya pasti ikut dan saya mengharapkan mendapatkan banyak hal baik dalam kegiatan ini agar bisa membantu saya dalam proses pengembangan diri saya sebagai guru, dan sebisa mungkin saya berbagi hal baik ini untuk rekan-rekan saya. Jadi saya juga berharap seperti itu ya. Hanya ini kegiatan MGMP memang sangat penting, jadi kita sebagai guru mata pelajaran wajib untuk ikut, dan tidak hanya sekedar kita hadir di situ, tetapi kita juga hadir seutuhnya di situ untuk mengikuti segala rangkaian proses, supaya hal baik yang kita dapat itu kita kemudian bisa menularkan itu kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Jadi Ibu setelah ikut kegiatan terdekat ini, kira-kira motivasi Ibu itu seperti apa untuk berbagi dengan teman-teman rekan sejawat? Saya yang pertama itu pastinya bahwa saya akan mengembangkan diri saya dulu, mendapatkan semua hal baik, meningkatkan kompetensi pada diri saya punya kemampuan, baru saya bisa berbagi dengan teman-teman di sekolah saya. Ya, tentunya seperti itu. Ya. Kita mengikuti kegiatan MGMP itu tentunya yang paling pertama adalah kita sendiri dulu. Nah, kalau kita belum tahu mana mungkin kita boleh berbagi kepada teman-teman yang lain. Aduh Ibu, minta maaf banyak kita punya waktu sangat terbatas ya. Jadi sampai pada kesempatan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses kita dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, saya menyampaikan banyak terima kasih karena dengan pembicaraan kita sore hari ini saya boleh mendapatkan solusi untuk mengatasi persoalan yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan awal kita. Sebisa mungkin saya berusaha untuk memotivasi teman-teman saya agar boleh mengikuti kegiatan MGMP ini dengan baik dan dengan aktif, serta semua terdorong untuk bisa aktif ikut kegiatan ini. Oke baik Ibu, jadi saya juga merasa bahwa ini bukan kesempatan terakhir, tapi mungkin kita bisa duduk sama-sama, mungkin kita sharing-sharing lagi di lain kesempatan Ibu. Dan saya penasaran dengan perkembangan peningkatan motivasi Ibu, kemudian bagaimana nanti mereka mengikuti kegiatan MGMP yang sudah direncanakan ke depannya.
Mungkin Ibu bisa pada kesempatan berikutnya Ibu bisa ceritakan lagi terkait Pasti, dengan pasti. perkembangan teman-teman kita. Pasti. Oke. Jadi Ibu terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit dari pembicaraan kita hari ini bisa memberikan motivasi buat Ibu, dan itu kemudian Ibu bisa memotivasi teman-teman rekan sejawat untuk mengikuti kegiatan MGMP berikutnya. Baik, Oke, terima Ibu, kasih banyak. Selamat sore, terima Selamat sore. kasih. Selamat sore Pak Hilal. Selamat sore Ibu Melisa. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Oke, luar biasa ya Pak ya. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan Bapak dengan Ibu Yeni ya. Sungguh luar biasa sekali. Saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Baik Ibu. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan diri yang diinginkan? Jadi baik Ibu ya, saya tadi itu sudah melakukan proses coachingnya dengan menggunakan alur tirta dengan baik, menanyakan tujuan, kemudian saya coba mengidentifikasi masalahnya, kemudian melakukan rencana aksinya, kemudian dengan rasa tanggung jawab. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Tadi saya sudah melihat coaching yang dilakukan antara Bapak dengan coach Bapak yaitu Ibu ini sudah berjalan dengan baik. Saya bisa menyampaikan beberapa hasil observasi berbasis data Pak. Baik Ibu. Bisa. Jadi tadi yang saya amati itu kegiatan coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak juga sudah menggali persoalan yang dihadapi oleh Ibu ini. Bapak juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dan membantu Ibu ini untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, dan semuanya saya amati sudah sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhirnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Jadi saya harus lebih memahami lagi soal proses tirtanya atau alur tirtanya agar bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depan. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Harapannya semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak Ibu Melisa. Oke, terima Selamat kasih. sore. Ya, selamat sore Bapak.